Di dalam kehidupan kita menjumpai begitu banyak orang yang hadir. Mereka hadir dalam aneka ragam profesi. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa sampai orang tua dengan status mereka masing-masing. Dan kadang-kadang kehadiran mereka menjadi andalan kita. Dan ternyata dari semua pribadi yang hadir dalam hidup kita, ada satu pribadi yang sangat luar biasa, yakni Tuhan. Tuhan, dialah satu-satunya yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan juga menempatkan orang-orang dalam hidup kita untuk mengubah cerita hidup kita. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Semua orang punya cita-cita. Anda punya cita-cita, dan saya juga punya cita-cita. Pada waktu masih kecil, ketika saya melihat seorang perawat yang pandai suntik pasien, yang pandai meracik obat, dan juga dia melayani pasien dengan penuh cinta, saya tertarik ingin menjadi seorang perawat. Ketika saya sudah SMP, saya melihat seorang guru yang luar biasa. Penampilannya sangat anggun, terus dia mengajar dengan sangat menyenangkan. Lalu saya ingin jadi guru, supaya saya seperti guru itu, yang menyenangkan, yang anggun. Kemudian ketika saya sudah tingkat sekolah menengah atas, pada saat itu cita-cita saya berubah lagi. Dengan hadirnya seorang biarawati datang untuk promosi panggilan di sekolah kami. Biarawati itu tampil dengan sangat luar biasa, sejuk, damai. Dan akhirnya saya membangun niat dalam hati, saya juga mau jadi biarawati seperti dia. Tetapi setelah saya mengajar, saya lupa bahwa saya pernah punya cita-cita jadi seorang biarawati. Pada suatu waktu, datanglah para biarawan-biarawati berkumpul di sebuah gereja kami di Nita Maumere. Dan di tengah-tengah biarawan-biarawati itu ada seorang biarawati Dominikan yang sungguh penampilannya pas di hati saya. Dan pada saat itu saya menyampaikan kepada pastor paroki bahwa saya ingin menjadi biarawati. Ketika saya menjadi seorang biarawati Dominikan, saya lalu berpikir bahwa cita-cita saya sudah tercapai. Jadi sekarang saya tinggal menjalankan apa yang menjadi cita-cita saya. Ternyata Tuhan tidak habis memproses saya. Ketika saya merasa bahwa cita-cita saya sudah di tangan dan saya tinggal mengembangkan cita-cita saya itu, tinggal menghidupkan dengan lebih baik apa yang sudah Tuhan beri. Tuhan ingin memberi yang lebih baik lagi untuk saya. Akhirnya di tahun 1995, dalam sebuah tugas perutusan dari biara saya, akhirnya saya berjumpa dengan anak-anak jalanan di Jakarta. Dan ternyata merekalah juga adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah cerita hidup saya. Luar biasa Tuhan. Akhirnya dari tahun 1995 sampai saat ini, benar-benar inilah panggilan saya. Inilah perutusan saya yang Tuhan sudah proses dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari setiap keinginan dan setiap kemauan. Dan pada akhirnya Tuhan melihat bahwa saya lebih cocok untuk menjadi seorang biarawati, tetapi juga seorang bunda bagi anak-anak jalanan dan anak-anak terlantar. Saya mengagumi proses Tuhan yang begitu indah, proses Tuhan yang begitu luar biasa. Akhirnya saya menjadi seorang bunda, Bunda Alexa, untuk anak-anak saya. Dan disinilah saya menyadari bahwa ternyata hadirnya orang-orang dalam hidup kita bukan sebuah kebetulan.
hadirnya orang-orang dalam hidup kita, ternyata ini sebuah proses, sebuah rancangan Tuhan, menghantar kita sampai kepada sebuah situasi hidup, sebuah keadaan hidup yang benar-benar dikehendaki oleh Tuhan, dan itu nyaman buat kita, damai buat kita. Terlebih saya menjadi bunda bagi anak-anak jalanan, anak-anak terlantar, sungguh menyejukkan hati saya. Inilah panggilan saya, inilah perutusan saya. Selain itu, saya juga menyadari bahwa kehadiran pribadi-pribadi dalam hidup kita, ternyata mereka membawa sumbangan-sumbangan sangat luar biasa untuk pembentukan kepribadian saya, pembentukan mental saya, pembentukan karakter saya, pembentukan kerohanian saya, dan juga masih banyak hal yang Tuhan inginkan untuk semakin hari semakin baik, semakin baik. Maka kehadiran orang-orang dalam kehidupan kita, saya dapat rumuskan sebagai berikut. Pertama, ada pribadi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita yang membuat hidup kita itu penuh warna. Hidup yang tidak pernah monoton, hidup yang selalu baru, hidup yang selalu indah dari waktu ke waktu, selalu mempunyai cerita baru setiap saat. Dua, ada pribadi yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita, dia membangun sebuah perasaan di dalam hati kita tuh, perasaan manis saat kita dicintai, saat kita didukung, saat kita ditolong, saat kita diberikan kritikan-kritikan yang untuk membangun. Nah, pribadi-pribadi seperti itu membangun sebuah rasa manis di hati. Ada juga pribadi yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita itu tidak manis, rasanya pahit. Karena apa? Dari cara dia menyapa kita, dari cara dia menyampaikan sesuatu kepada kita, dari cara dia bersikap kepada kita, kita merasa ini tantangan berat buat kita. Apakah kita menerima dia, atau kita menolak dia, atau kita mengabaikan? Pribadi yang hadir dengan memberikan tantangan dalam hidup kita, sungguh dia pahit rasanya, tetapi dia juga memberikan banyak perubahan dalam hidup kita. Karena apa? Kita ditantang untuk menjadi yang lebih baik lagi, untuk menjadi lebih murni lagi, bahkan lebih benar lagi dari hari ke hari. Ada juga pribadi yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, memampukan kita untuk melupakan yang kemarin. Kita melupakan sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang membuat kita rapuh, membuat kita down, membuat kita tak berdaya. Pribadi ini hadir dengan cara dia membuat kita mampu untuk melupakan yang lalu, melepaskan segala ikatan-ikatan seperti kerikil-kerikil tajam yang selalu membuat kita terluka. Kita ditolong untuk melupakan, melepaskannya perlahan-lahan. Ada juga pribadi yang hadir dalam hidup kita, dia seperti nutrisi yang membuat kita selalu merasa terberkati, yang membuat kita merasa indah hidup ini, yang membuat kita merasa kita harus maju, kita harus meraih sesuatu nilai yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Pribadi seperti ini Tuhan sediakan. Dan tentu kita tidak hanya menjadi orang yang menerima saja pribadi-pribadi itu hadir dalam hidup kita untuk mengubah cerita kita, tetapi kita juga harus bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk mengubah cerita orang lain. Sebagaimana contoh, anak-anak jalanan yang tadinya hidup dalam kebebasan di jalan, yang tidak pernah hidup dalam aturan, tidak menerima pendidikan, bahkan tidak dianggap sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Tuhan memakai saya untuk mengubah cerita mereka. Dan itulah yang menjadi kebanggaan banyak orang.
kebanggaan saya juga secara pribadi ketika saya melihat anak-anak jalanan, anak terlantar yang dulunya di stasiun, di terminal, di pasar, di lampu merah, sekarang mereka sudah ada bersama saya di Yayasan Kasih Mandiri Bersinar, dan lebih dari itu mereka sudah mandiri, mereka sudah punya pekerjaan, mereka sudah punya keluarga, dan sungguh mereka telah menjadi pribadi yang Tuhan pakai lagi di tengah masyarakat, di kehidupan mereka untuk mengubah orang-orang lain, untuk mengubah cerita orang-orang lain di sekitar mereka. Inilah yang saya maksud, bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup kita. Dialah yang menempatkan orang-orang untuk mengubah cerita kita. Bahkan Dia menempatkan kita di hati orang lain untuk mengubah cerita dari hidup orang lain atau hidup sesama kita. Marilah saudara dan sahabatku yang terkasih, mari kita membuka hati untuk mensyukuri bahwa ternyata setiap pribadi-pribadi yang hadir dalam hidup kita, semua adalah proses dari Tuhan. Semua adalah cara Tuhan untuk mengubah cerita kita. Begitupun kita membuka hati, semoga Tuhan juga memakai hidup kita secara pribadi untuk mengubah cerita orang lain. Semoga permenungan saya ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.